Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rika Frialdi. Nah, kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara menggulung sebuah kumparan atau lilitan kawat dari sebuah motor listrik ya. Di sini kita contohkan adalah sebuah kipas angin ya, dengan tipe yang 16 lubang ya, dengan tipe yang 16 lubang. Nah, ini bentuk rotornya ya. Nah, biasanya seperti ini. Nah, ini magnetnya ya. Jadi dia menghasilkan kumparan ini akan menghasilkan magnet ya. Nah, seperti ini dia. Ini penutup kopernya ya. Ini penutupnya. Tinggal ditutup seperti ini. Nah, seperti ini ya kipasnya. Ya, kita akan coba sharing informasi bagaimana cara untuk menggulung ya, cara untuk menggulung. Nah, di sini kalau tipe yang seperti ini kipas angin yang sering kita gunakan tuh mereknya adalah merek Maspion atau Cosmos ya, atau merek Crisbo ya, dan lain sebagainya. Biasanya dia menggunakan 16 ya, 16 lubang ya, 16 lubang di sini ya, 16 lubang, dan ada kumparan 8 kumparan ya. Di sini nanti ada 4 kumparan ya untuk runningnya. Kemudian starter, middle, dan low itu digabung jadi satu ya. Di sini ada 4 kumparan, 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada 4 kumparan, 1, 2, 3, 4. Tetapi ini nanti digabung pemasangannya ya. Nah, biasanya menggunakan diameter kawat tembaga yang ukurannya adalah diameter tembaganya adalah 0,15 mm ya. 15 mm. Nah, di sini ada 4 lilitan yang harus kita siapkan. Yang pertama di sini adalah R1 dan R2. R1 ini awalnya kawat ya, kita tandai dengan lakban kertas yang supaya mudah ya, supaya mudah. Jadi awal menggulungnya itu ujung awalnya dikasih tanda kertas, lakban kertas dengan tulisan R1. Kemudian kita gulung sebanyak 900. Jadi kelompok kumparan pertama itu 900 lilitan. Kemudian yang kedua juga 900, yang ketiga juga 900, dan yang keempat 900. Dan nanti ujungnya kita buat dengan kode R2 ya. Jadi udah dapat 4 kumparan ya, 4 kelompok lilitan kawat. Ya, kita standby-kan dulu ya, kita siapkan yang 900 ya per kelompoknya. Nah, berikutnya kita siapkan. Nah, kita siapkan yang ini ya, tiga jenis kawat kelompok lilitan ini. Ini nanti pertama kita buat dulu yang 500 ya. Setelah 500, ini jangan dilepas pada alat gulungnya ya. Biarkan pada posisi misalnya seperti ini ya. Biarkan dia posisinya, misalnya ini alat gulungnya, ini yang kelompok starter ya, 500. Ini juga 500, ini 500. Nah, ketika di sini ada S1, kemudian terakhir di sini ada S2, kita lanjut ya, kita lanjut untuk yang M1. Jadi biarkan, jangan dibuka gulungan. Kalau yang tadi sudah kita buka, kita lepas dalam alat gulungnya ya. Nah, ini kita lanjut timpa dengan lilitan 200, 200, 200, 200 per kelompok. Jadi awalnya yang ini sudah kita putus ujung kawat tembaganya, kita sambung lagi. Kita buat lagi di sini M1. Nah, kita gulung sebanyak 200. Jadi tadi 500, kemudian ini kita 200. 200 lagi. Nah, ini 500, ini 200. Ini 500 pertama ya. 500. Ini yang keduanya. Nah, seperti itu dia berlanjut. Nah, ini berlanjut. Dan setelah 200 ujungnya kita kasih tanda M2. Ya. Nah, selanjutnya kita tambah lagi. Jangan dibuka dahulu. Kemudian kita buat lagi L1. Kita kasih tanda di ujungnya adalah L1. Ya, L1 ini kita gulung lagi sebanyak 200. Begitu juga sampai selesai, ini 200, yang ini juga 200 ya. Kemudian yang ini juga 200, dan ujungnya ya kita buat di sini L2 ya. Nah, dalam kelompok ini ya,
Sebenarnya totalnya itu kalau kita jumlahkan 500, 200, 200, ini totalnya 900 juga. Ini 900 juga ya, 900 juga, 900 juga totalnya. Tetapi dalam satu kelompok dia langsung ada 3 kabel. Dan di sini juga ada 3 kabel, berarti jumlahnya 6 ya, jumlahnya ada 6. Kalau tadi kelompok yang pertama 900, tetapi dia keluarannya hanya 1 kabel dan yang satu lagi juga 1 kabel. Jadi totalnya 2 kabel. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jumlah kumparannya ini sebenarnya sama. Ini ada 8 ya, 1 2 sisi luarnya 1 2 3 4. Sisi dalam 1 2 3 4. Yang besar ya, besar lilitannya ini sama. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kelompok pertama ada 4 ya, ada 4 lilitan. Nah, itulah 900 tadi sebagai running. Kemudian ada star yang sebagai star, mantle dan low-nya nanti ya. Di sini juga jumlahnya nanti akan 900 ya. Mudah-mudahan rekan-rekan paham ya. Nah, untuk menggulungnya nanti ya. Kita coba teknis pemasangannya di sini ya. Pemasangan di lubang pertama kali star, kita coba jelaskan. Di sini sudah saya gambarkan ya. Ini sudah saya gambarkan. Ini kita lihat di sini ada R1 pertama. Jadi yang pertama kita lihat dari sudut sini ya. Dari sudut sini yang pertama boleh. Di sini kita buat starnya ya. Dari sudut sini ya yang pertama. Disinilah awalnya ya. Kita buat di sini searah jarum jam. Langsung 4 lubang ya, dari lubang pertama langsung lubang yang keempat dimasukkan ya. Langsung ke lubang keempat. Berarti yang pertama langsung lubang yang keempat sini. Ya, kita lompatin. Jadi ini lilitan yang 900 tuh. Ya, 900 kita letak pelan-pelan dimasukkan ke celah lubang. Tapi sebelumnya harus dikasih kertas plastik mika dulu ya, untuk penghalang supaya tidak short body ya, dilapisi dengan kertas mika atau plastik mikanya. Nah, kalau orang bilang prespan ya, kertas plastik prespannya. Kita lihat di sini, ini kita searah jarum jam yang 900 tadi. Jadi dari kiri keluarnya di kanan, ya, searah jarum jam. Ini sebagai utara misalnya ya, ini sebagai utara, yang ini sebagai selatan. Kita balik arahnya. Tadi searah jarum jam, yang ini berlawanan arah jarum jam. Jadi dari sini harus langsung kita langkai ya. Ini kan sudah terpakai satu kelompok. Maka ada kelompok lagi 4 lubang, 1 2 3 4. Maka harus kita masukkan ke tempat yang jauhnya, yang keempat. Yang keempat atau yang ke kanan ya. Kalau tadi masuknya dari kiri, keluarnya ke kanan. Sekarang masuknya dari kanan, sebelah kanannya dari kumparan ini, baru keluarnya nanti ya dari kiri. Kita lihat. Kalau tadi searah jarum jam, ini jangan sampai terbalik ya arahnya, karena nanti berpengaruh terhadap putaran. Ini dia ke kanan, kemudian masuknya kita balas ya, kita lawan. Ini ke kiri. Ya, ini ke kiri, dari kanan ke kiri. Nah, dari kanan ke kiri. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah kita masukkan semua 900 lilitan juga. Kemudian di sini ambil yang pertama, di kelompok yang kedua ambil lubang yang pertama atau yang sebelah kiri dari kelompok ini. Ya. Jadi dia kiri, ini kita lawan, ini sebelah searah jarum jam. Kalau tadi berlawanan, ini kita lawan lagi menjadi searah kembali. Searah jarum jam. Jadi dari kiri nanti keluarnya harus ke kanan. Ini seperti ini. 900 lilitan juga. Ya, 900 lilitan. Setelah sudah terpasang semua, kembali lagi. Keluarnya tadi di kanan, ini kiri masuknya, ini kanan ya. Kalau kanan berarti kita harus masuknya ini harus kita lawan lagi. Ya, kita lawan lagi. Nah, kalau di sini kanan berarti nanti kirinya ya. Ini kita ambil kemari. Ini kita ambil yang terjauh. Ya, jaraknya ini harus yang terjauh. Jadi kalau yang tadi di sini ya masuknya, keluarnya di sini, sekarang tidak boleh berdekatan. Ya, masuk kemari, lawan. Kita lawan. Kalau tadi searah, ini sekarang berlawanan arah. Ya, berlawanan arah. Jadi masuknya kemari, yang terakhir, yang keempat ini. Ya. Terus sampai 900 lilitan dan kita keluarkan ini sebagai R2. Ya, kita ulang. Ini keluarannya R2, kita ulang R1 kanan. Kemudian keluarannya kita masukkan
ke lubang yang terjauh 4 ya. Nah, kemudian keluarnya di yang terdekat ke kiri seperti ini. Terus masuk dari sini, putarannya berubah ke kanan. Ya, kemudian keluar lagi. Ini kita buat ke kiri. Nah, seperti itu dia. Maka keluar menjadi R2. Nah, sekarang kita tinggal ambil yang kumparan berikutnya, yang starter ya, atau yang star. Kemudian middle dan low. Ini satu kelompok. Nih satu bundel yang dimana langsung 3 kabel ya. 3 kabel, yang ini juga 3 kabel. Ya, kita langsungkan saja. Nah, kita masukkan sama-sama ya. Ini kita ambil dari sini startnya, karena nanti berakhir di sini. Ya, kita start dari sini. Ya, kita start dari sini. Inilah ya, ini menjadi S1. Ini juga L1. Ini juga M1. Ya, jadi ada 3 kabel sekali masuk. Kalau kita hitung ya, kalau kita hitung di sini ya, langsung di sini 1, 2, 3, 4. Ini searah jarum jam dulu. Pertama berarti searah jarum jam. Jadi seperti ini. Nah ya, ini searah jarum jam. Ini ke kanan putarannya. Nah, kemari ya. Jadi sudah terisi semua nih. Ini sudah terisi kawat, ini sudah terisi, ini sudah terisi, ini tidak terisi ya. Nah, kemudian keluar. Ini harus kemari dia. Nah, nih berlawanan arah. Kalau tadi ke bawah, ini sekarang ke atas. Nah, kembali. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi berlawanan arah jarum jam ya. Nah, keluar. Nah, dari sini ya. Kemudian ini dia ke kiri ya. Kita akan kembalikan searah jarum jam. Ya, berarti masuk kemari. Nah, kembali ke kanan lagi. Gini. Iya, seperti ini. Berarti arahnya menjadi berlawanan. Kalau tadi ini kemari ya. Ya, sekarang berlawanan. Nah, ini tadi kemari arahnya. Ini sekarang berlawanan arah. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita arahkan. Ini ke kanan, sekarang menjadi ke kiri kembali. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Kiri kembali. Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi terisi semua dah. Ya, sudah terisi semua. Nah, inilah ujungnya, ya. Ujung bisa S2, kemudian ada ujung L2 dan ada ujung M2. Ya, ini adalah akhirannya. Nah, ini akhirannya. Yang ini tadi pangkalnya ya. Kita kasih nanti tanda kertas, lakban kertas S1, L1, M1. Kemudian keluarannya S2, L2, dan M2. Nah, sudah seperti ini ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahaminya ya, lebih mudah. Sudah seperti ini, jadi kita tinggal menentukan ya, mana sebagai kapasitor. Ini sebagai kapasitor nih, 2 ini. Yang ini biasanya netral ya. Ini netral. Nah, kemudian di sini nanti mana yang low ya, mana yang middle, mana yang high gitu ya. Nah, sekarang kita lihat mana saja ujung kabel yang harus dihubungkan agar ya menjadi kolektornya itu, penghubungnya itu ya, penghubungnya akan menjadi speed, kecepatan ya. Kita coba untuk mana yang akan kita hubungkan ya. Dahulu kita akan coba hubungkan R1 ya, biasanya itu R1 digabung ya, digabung dengan L2. Nah, ini R1 kita satukan. R1 dengan L2. Ya, kita gabung, ini menjadi kecepatan ya, speed. Speed yang ketiga atau high. Ya. Ini yang cepat. Nah, kemudian L1 ini digabung, L1 dengan M2. Ya, L1 dengan M2 berarti L1 dengan M2 digabung, ini menjadi speed ya, speed yang kedua. Ini biasanya yang middle ya. Yang middle, yang sedang. Kemudian dari L1 ya, kita akan gabung lagi yang M1. Ya, ini M1.
Ya, tadi L1 sudah, sekarang M1. M1 dengan S2. Ya. M1 dengan S2. Jadi M1 dengan S2 kita gabung. Ini digabung jadi satu. Nah, ini nanti menjadi speed yang pertama, ya. Atau ini yang low. Nah, yang low-nya. Kita lihat. Tinggal kita hubungkan R2 dan S2-nya, ya. R2 ini nanti kita hubungkan ke netral, ya. Kita hubungkan ke netral. Jadi di sini kita buat aja nih R2, kemudian di sini ada S2, ya. Jadi kalau kita lihat ini dihubungkan ke sumber PLN, ya. Ini kita coba di sini biar paham. Di sini kita buat seperti steker, ya. Nah, seperti steker ini berarti ke netral langsung dia. Biasanya di sini dikasih fuse, ya. Dikasih fuse, ya. Ini simbol fuse, ya. Kita buat ini simbol fuse. Ini ada seperti termostat fuse-nya, ya. Biasanya ada yang 125 derajat Celcius, ya. Biar untuk pengamannya diamankan. Nah, kalau kita lihat di sini nanti ini S2 ini dihubungkan ke kapasitor, ya, dihubungkan ke kapasitor. Kita lihat di paralel, ya. Ini R2 ini dihubungkan ke kapasitor. Jadi S2, ya, seperti ini. Ini kita hubungkan ke kapasitor. Ya, biasanya kapasitornya itu ukurannya 1,5 mikrofarad, ya. Nah, biasanya ini 400 volt, ya. 1,5 mikrofarad. Biasanya yang kita gunakan. Nah, inilah, ya, ini tinggal dihubungkan ke netral, ya. Ke netral atau ke 0, ya. Ini sebetulnya kan AC, ya. Di sini juga AC. Nah, ini tinggal kita buat. Ini ada pin, biasanya switch, ya, selektor. Di sini kecepatannya, ya, ini nomor 3, nomor 2, ini nomor 1, ya. Nah, ini biasanya ini tergantung apanya, desainnya, ya. Nah, inilah yang dihubungkan kemari. Biasanya di solder di sini ini ada pilihan, ya, pilihan. Nah, seperti ini. Jadi pilihan ketika kita tekan yang 3 berarti jalur 3 masuk ke kumparan R1 dan L2. Ketika yang 2 middle berarti masuknya, ya, ke L1 dan M2, kumparan L1 dan M2. Kemudian kalau 1 low yang kecepatan rendah, M1 ke S2. Nah, jadi seperti ini desainnya, ya. Nah, kalau kita lihat ini ke kapasitor, ya. Nah, ini yang ke netralnya, ya. Ini kecepatannya. Bisa juga sih yang ini yang netral, yang putih yang apa, tapi biasanya ini, ya, yang putih. Ini tinggal kecepatannya 3. Ya, ini ke switch, ya, ke switch atau selektor yang ketiga, yang ini ke netral. Ini salah satunya, ya. Ini biasanya yang S2. S2 itu dihubungkan ke kapasitor, ke kapasitor dan ke netral, ya. Ini ke kapasitor dan netral. Semoga bisa dipahami, ya, kepada rekan-rekan yang ingin belajar menggulung sebuah kumparan kipas angin, ya. Bisa dicoba, tapi pastikan nanti diameter kawatnya yang 0,15 saja dengan jumlah lilitan 900, ya, itu sudah standar, ya. Kemungkinan tidak panas. Nah, tapi jangan 800 atau 700 karena nanti takutnya cepat panas kipas anginnya, ya. Semoga penjelasan ini bisa memberi manfaat, ya, bagi rekan-rekan yang ingin mencoba memahami tentang bagaimana cara menggulung sebuah kumparan lilitan kipas angin atau motor listrik. Nah, ini kita koreksi, ya. Nah, ini sebetulnya ini S2, di sini S1. Ya, sebagai koreksi
Ini S1. Jadi sebenarnya S1 dan R2. S1 yang dihubungkan ke kapasitor 1,5 mikrofarad 400 volt ya. Nah, yang ini R2 ya kita hubungkan ke termopius ya, ke termopius langsung ke netralnya. Nah, ini ke pasanya ya, netral. Ini ke pasa. Sebenarnya boleh ya. Tempel balik ya, balik-balik juga nggak masalah ya sebetulnya karena AC ya. Jadi tidak ada masalah. Ini termopius ya. Termopius 125 derajat, 150 derajat biasanya itu digunakan supaya pengaman ya, hampir sama dengan sekering ketika kumparan sudah panas, mengamankan supaya tidak terbakar, maka termopius itu biasanya di sini diletak ya, termopiusnya di sini kalau bisa didesain supaya agak di luar agar gampang maintenance perbaikannya ya, harus di luar. Nah, boleh juga ya. Coba nanti bisa dipraktekkan untuk 500 lilitan pertama. Berarti ada, kalau kita hitung ada berapa kelompok ya. Yang pertama ini 900, ada 4 kelompok. Kemudian 500, 4 kelompok ini 500, 2. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga ini 200, berhenti. Kita gulung terpisah ya. Kemudian di sini yang keempat juga 200 terpisah. Tetapi pemasangannya nanti pertama start dulu ya, 500 lilitan searah jarum jam berlawanan, searah jarum jam berlawanan. Kemudian yang M, yang middle. Nah, gantian masukkan juga lagi lilitan yang ketiga ini jenisnya, masuk putar kanan, putar kiri, putar kanan, putar kiri. Kemudian yang keempat ya, lilitan L1 kita masukkan di sini lagi ya, di lubang yang sama ya, kelompok yang sama karena dalam satu kelompok nih. Start, low, middle satu kelompok yang sama ya, terpisah. Seperti itu juga boleh dipraktekkan saja. Mana yang lebih praktis untuk menggulungnya ya, untuk masukkan ke dalam lubang dari stator ini ya. Demikian untuk penjelasannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana cara menggulung sebuah dengan menggunakan alat gulung kipas angin ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.